Halo, jumpa lagi bersama saya Apolinar Sektias, NIM 2001060030. Di sini saya akan mempraktikkan video mengajar tentang materi asam amino dan protein. Silahkan menonton dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang asam amino dan protein. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita membuka pembelajaran ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk pada materi, sebelumnya kita mengetahui tentang capaian pembelajaran pada materi asam amino dan protein. Jadi Pak harapkan supaya setelah belajar materi tentang asam amino, adik-adik semua bisa memahami tentang struktur kimia dan sifat-sifat asam amino dan pembentukan ikatan peptida. Yang kedua itu memahami struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener protein. Yang ketiga memahami hubungan struktur dan fungsi beberapa jenis protein. Dan yang keempat itu memahami proses pemurnian. Jadi di sini topik yang nanti kita bahas itu yang pertama itu pengertian asam amino, rumus kimia asam amino, sifat-sifat asam amino, ionisasi asam amino, protein, struktur protein, fungsi protein, mioglobin dan homoglobin sebagai protein transport, dan yang terakhir itu kalogen sebagai protein struktur. Yang pertama itu pengertian dari asam amino sendiri itu. Jadi asam amino itu adalah senyawa paling sederhana sebagai unit dasar penyusun molekul protein. Jadi protein dari semua spesifik makhluk hidup, dari bakteri hingga manusia, tersusun dari molekul-molekul asam amino. Ada 20 jenis asam amino standar yang menyusun semua jenis protein yang ada di bumi. Jadi submateri yang kedua itu tentang rumus kimia asam amino. Jadi di sini terbagi menjadi dua, yaitu poin 1 dan poin 2. Jadi poin yang pertama itu rumus bangun asam amino secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi adik-adik semua bisa lihat pada gambar yang ada. Nah, pada gambar tersebut itu asam amino disebut juga dengan asam alfa amino karena gugus amino NH2 dan gugus asam karboksilat COH terikat pada atom C alfa. Jadi atom C alfa yaitu atom C terdekat dengan gugus karboksil. Selain gugus amina dan gugus asam karboksilat, terdapat pula gugus R yang bisa disebut rantai samping atau atom H. Jadi mungkin adik-adik semua bisa mengetahui bahwa atom C apa itu merupakan atom kristal atau asimetri, yaitu atom yang mengikat 4 atom atau gugus yang semuanya berbeda satu dengan yang lain. Karena itu maka asam amino merupakan senyawa optis aktif. Telah diketahui bahwa semua asam amino alami yang ditemukan dalam protein memiliki konfigurasi yang sama, yaitu konfigurasi L, sesuai dengan konfigurasi L pada gliseraldehid.
Nah, poin yang kedua itu konfigurasi asam amino itu berpatokan pada konfigurasi gliseraldehid. Jadi dalam konfigurasi gliseraldehid itu, jika gugus aldehid atau prioritas 1 ditempatkan di puncak dan gugus OH atau prioritas 2 berada di sebelah kiri, maka disebut konfigurasi L. Tapi jika berada di kanan, maka disebut konfigurasi D. Aturan yang sama diterapkan pada asam amino. Jadi pada asam amino alami dari protein ditemukan bahwa jika gugus karboksilat atau prioritas 1 ditempatkan di puncak, maka gugus prioritas 2 yaitu NH13 berada di sebelah kiri. Dengan demikian maka konfigurasinya adalah L. Jadi untuk materi rumus kimia asam amino ini, adik-adik bisa mendalaminya, bisa googling supaya materinya itu bisa teruntuh. Jadi ini hanya Pak menjelaskan secara garis umum dan sedikit mendetail. Jadi saya harap supaya adik-adik bisa memahami lebih konsentrasi lagi. Baik adik-adik, kita lanjut submateri yang berikut itu tentang sifat-sifat asam amino. Jadi semua molekul asam amino kecuali glisin memiliki sifat stereosomer, yaitu molekul yang memiliki atom C chiral. Jadi atom C chiral adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang semuanya berbeda satu sama lain. Dengan adanya atom C chiral tersebut, molekul-molekul senyawa tersebut dapat berada dalam dua bentuk stereosomer yang berbeda, yaitu bentuk D dan atau L, di mana bentuk D merupakan bayangan cermin dari bentuk L dan sebaliknya. Jadi di sini ada beberapa sifat asam amino. Itu yang pertama itu asam amino standar. Ada 20 asam amino standar yang dapat dibedakan berdasarkan struktur rantai samping atau gugus R. Berdasarkan sifat gugus R tersebut, asam-asam amino dikelompokkan menjadi asam amino alifatik dan hidrofobik, terdiri atas glisin, alamin, valin, leusin, isoleusin, metanian, prolisistin. Jadi asam amino ini dikelompokkan menjadi beberapa yang tadi saya sebutkan itu. Jadi glisin itu adalah asam amino yang molekulnya paling sederhana, di mana gugus R diganti oleh atom hidrogen. Karena itu glisin memiliki 2 atom H pada C alfa dan tidak memiliki atom C chiral. Dan karena itu tidak memiliki bentuk stereoisomer. Dan 5 asam amino yang lain yakni alanin, valin, leusin, isoleusin, dan lition memiliki gugus R alifatik yang bersifat hidrofobik dan secara kimia tidak reaktif. Yang kedua itu asam amino aromatik hidrofobik. Kelompok asam amino ini terdiri atas fenilalan, tirosin, dan triptofan. Ketiga asam amino ini bersifat hidrofob yang disebabkan oleh cincin aromatik pada gugus R-nya. Dan yang berikut itu asam amino polar bermuatan. Asam amino selain yang telah disebutkan dalam 2 kelompok di atas, semua memiliki gugus samping yang
bersifat polar dan hidrofilik. Hidro sama dengan air, filik sama dengan suka. Di antara asam amino yang memiliki gugus samping bersifat polar, ada kelompok yang gugus sampingnya bermuatan pada pH netral. Kelompok ini meliputi argin, lisin, histidin, aspart, dan glutam. Jadi tiga yang pertama bermuatan karena adanya atom nitrogen yang bersifat nukleofil sehingga dapat terprotonasi sehingga bermuatan positif pada pH netral. Sedangkan pada dua yang terakhir, yaitu nukleofilnya adalah atom oksigen yang mengalami deprotonasi sehingga bermuatan negatif. Terus yang berikut itu asam amino polar tidak bermuatan. Jadi asam amino polar tidak bermuatan itu asam-asam amino pada kelompok ini juga memiliki atom-atom elektronegatif seperti nitrogen dan oksigen pada rantainya. Namun demikian, atom-atom tersebut tidak sampai mengalami protonasi maupun deprotonasi pada pH netral, sehingga tidak menghasilkan muatan asam-asam amino. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah glutamine, serin, trein, dan asparagin. Glutamin dan asparagin itu mempunyai gugus karbonil dan gugus amino tambahan. Sementara itu, serin dan treinin memiliki gugus hidrosil dan amino tambah pada rantai sampingnya. Jadi kita lanjut pada materi yang berikut itu, ionisasi asam amino. Baik adik-adik, jadi molekul asam amino standar mempunyai dua gugus asam basa, yaitu gugus asam karboksil dan gugus amino. Kedua gugus tersebut terikat pada atom C-alpha. Bagi asam-asam amino yang memiliki rantai samping yang dapat terionisasi seperti aspartat, glutamat, dan argin, gugus asam basanya lebih dari 2 karena gugus asam basa tambahan pada rantai samping. Bila asam amino standar dititrasi dengan basa, akan terjadinya tidak keadaan ionisasi pada senyawa tersebut. Jadi pada pH rendah, kedua gugus mengalami protonasi penuh sehingga gugus asam karboksilat tidak terionisasi, tidak bermuatan, tetapi gugus amino terprotonasi sehingga bermuatan positif. Jadi bila ditambahkan larutan basa sedikit demi sedikit, maka gugus karboksil mulai terdeprotonasi menghasilkan muatan negatif, sehingga pada suatu titik muatan positif pada gugus amino setara dengan muatan negatif pada gugus asam, sehingga secara keseluruhan molekul tidak bermuatan netral. Jadi pH pada saat keadaan ini tercapai disebut pH isoelektrik TPL, dan molekul asam amino pada saat itu memiliki muatan yang sama, tetapi nilainya berlawanan, disebut itu Schwitter ion. Jadi untuk kurva titrasinya itu salah satunya itu asam amino atau glisin. Untuk pada pH rendah, yaitu pada konsentrasi ion H+ tinggi, baik gugus amino maupun gugus karboksil
terprotonasi penuh sehingga asam amino tersebut berada dalam bentuk kation H3N+, C2CH2COH. Jadi bila asam amino tersebut dititrasi dengan basa kuat, misalnya dengan NOH, ion tersebut kehilangan 2 proton. Yang pertama dari gugus karboksil dengan pK yang lebih rendah. Jadi pK-nya itu sama dengan 2,3. Dan yang kedua dari gugus amino dengan pK yang lebih tinggi itu 9,6. Jadi pada pH saat molekul glisin tidak memiliki muatan sama sekali atau netral, itu disebut pH isoelektrik atau PI. Jadi pH isoelektrik untuk glisin adalah 6,0. Gugus alfa karboksil dari ke-20 asam amino standar mempunyai nilai pK berkisar antara 1,8 sampai 2,9. Sedangkan gugus A aminonya mempunyai pK berkisar antara 8,8 sampai 10,8. Jadi teman-teman, rantai samping asam-asam amino yang bersifat asam yaitu asparat dan glutamat. Mereka itu mempunyai pK yang berturut-turut 3,9 dan 4,1. Sementara itu, asam-asam amino basa yakni argin dan lisin mempunyai nilai pK berturut-turut yaitu 12,5 dan 10,8. Jadi hanya rantai samping histidin dan nilai pK 6,0 yang terionisasi dalam rentang pH fisiologis atau pH 6-8. Perlu dipahami bahwa bila asam-asam amino berikatan satu sama lain di dalam protein, hanya gugus rantai samping serta gugus amino ujung dan karboksil ujung yang bebas untuk mengalami ionisasi. Jadi baik adik-adik, kita lanjut pada protein. Baik, mungkin sebelum kita lanjut pada submateri protein, mungkin ada pertanyaan tentang ionisasi asam amino, saya persilakan. Jadi saya harap nanti pertanyaannya itu langsung dikirim di grup WA supaya kita mendiskusikannya. Baik, kita lanjut pada submateri berikut itu protein. Jadi nama protein itu diusulkan oleh Berzelius, seorang ahli kimia Swedia yang diturunkan dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang artinya menempati tempat pertama. Hal ini didasarkan pada pengamat ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder, yang menunjukkan bahwa senyawa ini terdapat di mana-mana dan sangat banyak di dalam jaringan hewan dan tumbuh, sehingga beliau berkesimpulan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa yang sangat penting. Fungsi protein yang paling banyak adalah pengikat, katalis, konduksi dan transport, konstruksi, nutrisi dan pembangunan. Jadi kadang-kadang satu jenis protein memiliki lebih dari satu fungsi. Misalnya satu protein yang mengikat bagian tertentu molekul asam nukleat dapat mengendalikan ekspresi informasi genetika yang disandi oleh bagian molekul di sekitar itu. Jadi teman-teman, fungsi dari protein yang paling banyak adalah pengikat, katalis, konduksi, transport, kontraksi, nutrisi dan pembangun. Kadang-kadang satu jenis protein memiliki lebih dari satu fungsi. Misalnya satu protein yang mengikat bagian tertentu molekul asam nukleat dapat mengendalikan ekspresi informasi genetik yang disandi oleh bagian molekul air di sekitar itu. Yang berikut, submateri yang berikut itu struktur protein. Jadi struktur protein ini ada berapa, yaitu
ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu ikatan yang terbentuk antara atom C karbonil pada satu asam amino dan atom N amino pada asam amino yang lain. Jadi polimer dari asam-asam amino itu dihubungkan melalui ikatan peptida. Jadi urutan asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida di dalam protein membentuk suatu struktur linear. Jadi dua molekul asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida disebut dipeptida. Apabila dari dua asam amino disebut tripeptida, terapeptida, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah asam amino yang terikat satu sama lain. Secara umum, fragmen yang terdiri atas 3-25 asam amino disebut oligopeptida. Dan lebih dari itu disebut polipeptida. Jadi teman-teman, istilah protein digunakan untuk polipeptida yang terdiri atas ribuan asam amino. Akan tetapi istilah protein dan polipeptida kadang diartikan sama. Jadi molekul yang dirujuk sebagai polipeptida adalah yang berat molekulnya di bawah 1000 Da dan yang lebih dari itu dirujuk sebagai protein. Nah, struktur protein yang berikut itu struktur polimer. Struktur polimer protein adalah urutan linear asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Jadi urutan linear dari asam amino tersebut ditentukan oleh urutan basa nukleotida di dalam gen yang mengkode protein tersebut. Struktur polimer juga mencakup lokasi ikatan-ikatan kovalen, terutama ikatan disulfida antara residu-residu sistem yang saling berdekatan dalam ruang, tetapi urutannya tidak berdekatan. Ikatan kovalen lintas rantai maupun lintas bagian berbeda dalam satu rantai terbentuk dari oksidasi gugus-gugus SH pada residu sistem yang terletak dalam ruang. Baik yang berikut, struktur berikut itu struktur sekunder. Jadi struktur sekunder pada protein adalah pelipepat. Lekukan teratur bagian tertentu dari suatu rantai polipeptida. Ada dua jenis, jadi teman-teman ada dua jenis struktur sekunder yang paling umum, yaitu alpha helix dan beta pleated sheet. Pada struktur alpha helix, asam-asam amino tertata dalam konformasi helix tertentu. Jadi oksigen karbonil dari masing-masing ikatan peptida terikat melalui ikatan hidrogen kepada atom hidrogen pada gugus amino dari asam amino keempat berikutnya. Jadi dalam satu putaran helix rata-rata terdapat 3,6 residu asam amino dengan jarak 5,4 nanometer. Baik, struktur yang berikut itu struktur tersier. Jadi struktur tersier itu protein yang menyangkut penataan ruang asam-asam amino yang terpisah jauh dalam urutan linear serta residu-residu yang berdekatan. Jadi struktur tersier protein itu adalah penataan 3 dimensi secara menyeluruh dari semua atom dalam satu protein. Jadi struktur tersier mencakup aspek-aspek yang lebih jauh dari urusan asam amino.
Jadi asam amino yang urutannya terpisah jauh dalam polipeptida dan berada pada jenis struktur sekunder yang berbeda dapat berinteraksi dalam struktur lengkap dalam suatu protein. Jadi bagian-bagian dari rantai polipeptida yang saling berinteraksi dipertahankan sifat dan posisi tersiernya oleh jenis interaksi ikatan-ikatan lemah lainnya. Jadi kadang-kadang ikatan kovalen seperti ikatan silang disolvida itu. Jadi di antara bagian-bagiannya. Jadi di dalam protein globular larutan air misalnya mioglobin, gaya utama yang menentukan polipatan rantai polipeptida adalah energi yang diperlukan untuk mengarahkan asam amino nonpolar ke bagian dalam bentuk hidrofobik, menjauh dari lingkungan berair medium hidrofilik. Jadi rantai polipeptida secara spontan melipat sehingga mayoritas rantai samping yang hidrofobik tersembunyi di bagian dalam dan rantai samping yang terpolar atau bermuatan berada pada permukaan. Jadi ketika melipat, konfirmasi 3 dimensi yang aktif secara biologis terpelihara. Jadi tidak hanya oleh interaksi hidrofobik tetapi juga oleh ikatan hidrogen dan gaya elektrostatik dan ikatan disolvida. Struktur yang berikut itu kuartener. Jadi molekul protein seperti ini menunjukkan struktur kuartener, yaitu struktur yang berkaitan dengan penataan ruang dari subunit-subunit yang berada serta sifat-sifat interaksi di antara mereka. Interaksi tersebut dapat berupa ikatan kovalen, jadi misalnya ikatan disolvida, atau interaksi non kovalen atau gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Jadi suatu protein dapat terdiri atas lebih dari satu rantai polipeptida. Misalnya hemoglobin terdiri atas 4 rantai polipeptida. Jadi molekul protein seperti ini menunjukkan struktur kuartener, yaitu struktur yang berkaitan dengan penataan ruang dari subunit-subunit yang ada serta sifat-sifat interaksi di antara mereka. Jadi interaksi tersebut dapat berupa ikatan kovalen, jadi misalnya ikatan disolvida atau interaksi non kovalen, gaya elektrostatik dan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjut pada fungsi protein, mungkin ada pertanyaan tentang struktur protein, saya persilahkan dan silahkan dikirim di grup. Nanti setelah pembelajaran baru kita diskusi. Jadi kita lanjut untuk fungsi protein. Jadi protein itu memiliki fungsi utama di dalam tubuh, yakni sebagai katalisator atau alat transport, pengatur konstruk otot, sistem kekebalan tubuh, dan bahan pembangun sel. Jadi sebagai katalisator, protein lebih dikenal sebagai enzim, yakni protein yang berfungsi mengkatalisasi berbagai reaksi biokimia. Enzim dikelompokkan ke dalam khas berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisis, yakni oksidoreduktase, transferase, hidrolase dan liase, isomerase dan ligase. Jadi protein itu sebagai alat transportasi juga, itu seperti hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh yang lain. Jadi itu salah satu fungsi protein juga. Jadi mekanisme transport oksigen adalah hemoglobin diuraikan lebih detail itu pada bagian 2.53. Dan berikut itu jaringan otot.
itu menyusun 30% massa tubuh seorang laki-laki. Jadi jaringan otot terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka dan otot jantung mempunyai struktur lurik, sehingga disebut otot lurik, yakni otot yang terdiri atas sel-sel panjang yang mempunyai banyak inti, dibungkus oleh suatu membran plasma yang dapat tereksitasi. Jadi otot lurik itu mempunyai 4 jenis protein utama, yakni miosin, aktin, tropomyosin, dan troponin. Dan otot polos tidak mempunyai tropin tetapi memiliki 3 jenis yang lain, yaitu komponen terbesar dari protein otot adalah miosin. Jadi miosin itu terdiri atas 3 pasang protein lagi, itu 1 pasang merupakan rantai panjang dan 2 pasang merupakan rantai pendek yang berbeda satu sama yang lain. Untuk tropomyosin terdiri atas 2 rantai polipeptida yang berbeda, yakni rantai alfa dan rantai beta. Jadi tropomyosin itu terikat pada alur heliks dari aktin F. Jadi tropin hanya ada pada otot lurik dan terdiri atas 3 subunit yang berbeda, itu subunit T, subunit I, dan subunit C. Jadi bila otot mendapat rangsangan untuk kontraksi, retikulum dan sarkoplasmik itu membebaskan kalsium lalu terikat ke subunit C dari troponin sehingga mengikat miosin pada aktin terbuka. Jadi terkait dengan sistem kekebalan tubuh, ada 2 komponen utama, yaitu komponen yang mengenali patogen dan komponen yang menciptakan mekanisme untuk memusnahkan patogen tersebut. Jadi sistem kekebalan humoral mengandalkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang akan mengikat antigen asing. Sistem kekebalan seluler menggunakan sel limfositosit T mengenali yang menghasilkan patogen penyerangan secara langsung. Baik anak-anak, kita lanjut pada submateri berikut, itu mioglobin dan hemoglobin sebagai protein transport. Jadi mioglobin dan hemoglobin adalah 2 jenis protein yang terdapat pada makhluk hidup bersel banyak. Jadi hemoglobin terdapat pada eritrosit di dalam darah, berfungsi mengikat oksigen untuk kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh, sedangkan mioglobin menyimpan oksigen di dalam otot. Jadi mioglobin itu protein pertama yang ditemukan struktur 3 dimensinya menggunakan kristalografi sinar X. Protein ini merupakan protein globular yang terdiri atas 1 rantai polipeptida yang tersusun dari 1,53 asam amino. Jadi rantai polipeptida tersebut terdiri atas 8 struktur ahelix, di mana gugus prostetik heme terletak di antara sebuah celana hidrofobik dari lipatan rantai polipeptida. Jadi gugus heme tidak terikat secara kovalen kepada mioglobin. Jadi hemoglobin itu terdiri atas 4 rantai polipeptida, sehingga protein ini mempunyai struktur kuarter. 2 rantai disebut rantai alfa dan 2 lagi disebut rantai beta, sehingga disebut alfa 2 dan beta 2. Masing-masing rantai memiliki 1 seme. Meskipun jadi gugus heme itu merupakan bagian non-protein yang berasosiasi dengan molekul mioglobin maupun hemoglobin dan mempunyai fungsi yang esensial.
bagi protein tersebut. Jadi glucose itu terdiri atas sebuah cincin organik kompleks dan protoporfirin yang mengikat satu ion Fe2+. Ion ini mempunyai 6 bilangan koordinasi, 4 terhadap atom-atom hidrogen di dalam cincin daftar porfirin dan 2 tegak lurus terhadap bidang datar. Jadi pada molekul heme yang bebas atau tidak terikat oleh protein, reaksi dengan oksigen pada salah satu dari 2 ikatan koordinasi Fe2+ yang kosong dapat terjadi secara irreversibel yang mengkonversi Fe2+ menjadi Fe3+. Jadi reaksi tersebut tidak terjadi karena heme terjerat oleh struktur protein yang membatasi aksel ke orbital tersebut. Jadi salah satu orbital tersebut ditempati oleh elektron nitrogen gugus samping resistil dan satu lainnya menjadi sisi pengikat bagi molekul oksigen. Jadi submateri yang terakhir itu kalagen sebagai protein struktur. Jadi kalagen itu adalah sekelompok protein dengan struktur hampir sama yang membentuk serat kuat dan tak larut terdiri atas 3 rantai polipeptida. Jadi kalagen itu merupakan protein yang paling banyak pada tubuh mamalia, terutama berfungsi untuk mengikat sel menjadi unit-unit tertentu kolagen yang merupakan bagian serat utama di dalam kulit, tulang, tendon dan kartilage pembuluh darah dan gigi. Jadi baik teman-teman, itu materi kita tentang asam amino dan protein. Tugasnya nanti diambil di e-learning dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti kita diskusikan di grup, nanti akan dibahas pada minggu depan. Baik untuk absensi, semua hadir. Oke, kalau semua hadir, saya berterima kasih. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan di minggu depan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.